Kabar kurang mengenakan kini kembali menerpa salah satu jajaran publik figur tanah air. Ya, hal itu baru saja menimpa sosok aktris senior Yenny Rahman. Aktris yang kini sudah berusia 64 tahun itu baru saja menguak tabir perselingkuhan yang diduga dilakukan sang suami, Suprajarto, dengan sosok wanita berinisial AK. Hal itu dibenarkan oleh Elida Neti, kuasa hukum Yenny Rahman, yang turut membeberkan fakta perselingkuhan yang ternyata sudah berjalan selama 2 tahun lamanya. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa ada seorang artis namanya Ibu Yenny Rahman. Artis yang luar biasa, artis lawas, artis yang sepi dengan gosip. Namun hari ini kita melihat ada sedikit kisruh tentang perselingkuhan suaminya, yaitu Bapak Supriyanto. Kemudian itu kejadiannya sudah cukup lama. Ibu Yenny tetap mencoba menunggu itikat baik dari suami. Namun sampai detik ini tidak ada. Untuk hal dugaan permasalahan mereka, itu hanya mereka lah yang tahu. Sehingga mungkin ada feeling seorang istri bahwa suaminya melakukan perselingkuhan itu. Dia mencoba mencari tahu, akhirnya dia mendapat tahu. Nah, dalam proses ini perselingkuhan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Begitu sabar seorang Ibu Yenny Rahman untuk menunggu itikat baik dari suaminya untuk klarifikasi maunya seperti apa. Namun tidak ada itikat baik, ya hari ini dia fight untuk melawan. Ya, mungkin ya, pertama dia kan shock. Yang kedua, dia menunggu itikat baik dari suaminya. Makanya untuk kata-kata cerai itu dari Bu Yenny dari awalnya tidak ini. Jika suaminya mengklarifikasi dengan baik, mungkin dia akan sama-sama cari solusi. Mungkin apakah begini, apakah begitu, itu kan bisa dibicarakan. Namun suaminya menelpon nggak ada, tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, komunikasi tidak ada. Terungkapnya dugaan perselingkuhan suami Yenny Rahman dengan sosok wanita berinisial AK nampaknya bukan sekedar pepesan kosong. Diketahui, aktris kelahiran Jakarta itu telah menyimpan sebuah bukti percakapan Suprajarto dengan sosok pelakor yang ia dapat dari telepon genggam milik sang suami. Kita tidak ujuk-ujuk Ibu Yenny menuduh hal yang terjadi. Beliau kadarullahnya tertinggal ditinggalkan HP, kemudian dibuka di salah satu konter. Kan kalau sudah dibuang di sampah, kan kalau di sampah itu kan 30 hari. Nah ini hari ke-28, Ibu Yenny telah menemukan di sampah. Ini apa Bu? Obrolan dari sang suami terhadap Ini selingkuhannya. Itulah yang saya salut. Kok bisa dapat ini? Ternyata ini dapat di sampah HP. Ini dapat di sampah HP. sudah dihapus ya Bu? Sudah dihapus, HP-nya tinggal sama Bu Yenny. Bu Yenny bawa ini ke salah satu konter, ternyata ada ketemu ini. Luar biasa semua ini. Bahkan ada surat pernyataan dari perempuan itu bahwa dia adalah ada gangguan-gangguan begitu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Yenny Rahman tak sekedar menderita karena diselingkuhi. Lebih dari itu, diduga ada pemalsuan tanda tangan dirinya atas aset yang ia miliki selama menikah dengan Suprajarto. Pemalsuan tanda tangan itu digadang-gadang dilakukan oleh sang suami dengan sosok orang ketiga. Merasa dikhianati dan dikadali, Yenny Rahman pun langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Hingga Suprajarto kini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ibu Yenny tetap mencoba menunggu itikat baik dari suami. Namun sampai detik ini tidak ada. Nah,
beliau melaporkan ada pemalsuan tanda tangan Ibu Jenny terhadap aset yang dimiliki oleh Ibu Jenny bersama suaminya, itu sudah di lab krim dan sudah dijadikan suaminya tersangka bersama Ibu Alia Karenina, Jakarta Selatan. Mulai melaporkannya sudah lama. Kemarin bukan kita pengacaranya ya. Nah, hari ini saya lihat ada yang tidak bagus dalam proses ini terhadap Ibu Jenny-nya. Nah, kita mencoba merealisasi kembali seperti apa untuk proses ini. Di sini ada harta dan aset mereka. Berarti aset yang tanda tangan dipalsuin ini aset mereka selama menikah atau pribadi dari aset selama mereka menikah dong, karena kita tahu siapa suami Ibu Jenny, kita tahu siapa Ibu Jenny Rahman yang begitu ikut mensupport karir suaminya. Itu kan hal yang luar biasa. Nah, kok terjadinya seperti ini? Kita indikasi pemalsuan itu sudah di lab krim. Kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh sang suami terhadap dirinya mengakibatkan kerugian material hingga miliaran rupiah. Kalau kerugian kita nggak bisa ditotal ya, nggak bisa kita nilai ya. Selain dari harga rumahnya sekitar apa 8 miliar, 5 miliar, saya nggak begitu ini, cuman bayangan seperti itu. Lebih baik nanti Bu Jenny sendiri yang akan menyampaikan. Jika kalian bisa bertemu dengan Bu Jenny, mungkin minggu depan bisa menyampaikan, itu lebih akurat. Namun yang lebih kita tahu, kerugian immaterialnya kan banyak. Perasaannya, kerugian dalam hal psikis segala macam itu cukup luar biasa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kerugiannya, dan perkara ini sedang bergulir naik lagi. Jadi kalau dia bilang dia punya aset, berarti itu kita lihat rekening suaminya, aset kemana dikirim. Kalau dibilang perempuan ini punya aset, dari mana? Soalnya ada pengakuan di sini 20 juta cuman dia punya uang. Itu pengakuan perempuan itu. Jadi semua mudah-mudahan pihak polisi bisa mengklarifikasi dan menjelaskan ini seperti apa. Jika dia menyatakan dia punya aset, dari mana asetnya? Pasti dari suaminya Bu Jenny, dan itu belum ada hak untuk bisa dibagi karena mereka belum cerai, belum ada harta gono gini yang dipisahkan.